Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajarnya, walaupun dari rumah. Di video kali ini, Bu Guru akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Nanti juga akan Bu Guru jelaskan tentang tugas BDR minggu kelima kelas 5. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis bidang usaha dalam masyarakat. Ada agraris, yaitu pertanian, peternakan, pertambangan, dan lain-lain. Jadi nanti jika anak-anak ingin mempelajari materi tersebut, Bu Guru sertakan link video tersebut di deskripsi video ini. Selanjutnya, jenis usaha ekonomi itu ada dua, yaitu usaha yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi kelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Kemudian usaha ekonomi kelompok adalah usaha yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Selanjutnya, contoh usaha ekonomi perorangan adalah sebagai berikut. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan, namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Selanjutnya adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang pasar, warung, dan toko kelontong. Ada pula pedagang sayur yang berkeliling menggunakan sepeda motor ataupun menggunakan gerobak sayur. Selanjutnya adalah usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Selanjutnya adalah usaha industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Oh ya, sebagai informasi, Bu Guru itu pernah melaksanakan industri rumahan, yaitu souvenir. Jadi Bu Guru pernah membuat pernak-pernik atau bros yang terbuat dari kain flanel yang dibentuk, kemudian dijahit, ada pula yang dilem, kemudian diisi dengan dakron yang dibentuk boneka seperti itu. Itu adalah contoh industri rumahan. Kemudian contoh bentuk usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Ciri-cirinya, setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Kedua, anggota firma bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian firma. Dan yang ketiga, biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Bentuk usaha ekonomi yang dikelola kelompok selanjutnya adalah
persekutuan komanditer atau CV. CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Ciri-cirinya, pertama, ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif sebagai investor dan pengelola usaha. Jadi dia aktif sebagai investor sekaligus mengelola usaha. Dan sekutu pasif, dia hanya sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha tersebut. Dan ciri yang kedua adalah tanggung jawab sekutu aktif tak terbatas, sedangkan sekutu pasif terbatas. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok selanjutnya adalah perseroan terbatas. Artinya, perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-cirinya, bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Kemudian, pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Selanjutnya, untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Dan yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Ciri-cirinya berdasarkan atas kekeluargaan. Tujuannya menyejahterakan anggota. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Sifat sukarela pada keanggotaannya. Jumlah modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Selanjutnya ada lagi badan usaha milik negara atau BUMN. Adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Ciri-cirinya, BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum, atau persero, yaitu perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha strategis atau vital, misalnya listrik dan kereta api. Di Indonesia, selain BUMN, juga terdapat BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Daerah. Apa saja tujuan pendirian BUMD? Yaitu ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, penjelasan jenis-jenis koperasi. Koperasi itu ada 5 jenis, yaitu koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya menjual beras, gula, minyak, sabun, dan lain-lain. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Kemudian yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya.
Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta bisa juga sapi perah. Kemudian yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Dan yang terakhir, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku. Jadi, koperasi serba usaha ini bisa terdiri dari koperasi-koperasi lain yang di atasnya. Bisa koperasi produksi, simpan pinjam, jasa, dan lain-lain. Jadi, jenis usaha ekonomi itu ada dua, yaitu usaha perorangan dan usaha ekonomi kelompok. Tugas untuk hari Rabu minggu kelima, nanti anak-anak coba mengamati jenis usaha di lingkungan sekitar rumah, lalu membuat tabel jenis usaha sendiri atau kelompok. Bu Guru beri contoh 1. Ada usaha produksi mebel Pak Jaya. Itu adalah jenis usaha sendiri, karena hanya dilakukan oleh Pak Jaya. Kemudian ada KUD Harapan Alam, itu adalah jenis usaha kelompok. Nah, demikian video dari Bu Guru kali ini. Jika ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan di grup WA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.